Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Berjumpa lagi di Mutiara Iman bersama dengan saya Sulul Hadi. Tema pagi ini adalah kita hendaknya menghindari marah, atau dengan kata lain jangan mudah marah. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak marah. Maka ketika beliau bertemu dengan para sahabat, beliau selalu bilang la taghdab. Begitu. Katakannya singkat, la taghdab. La taghdab itu artinya jangan marah. Jangan marah. Katakan jangan marah, begitu. Kenapa kok jangan marah? Iya, karena ternyata di dalam kehidupan itu kalau kita melihat sedikitnya orang yang habis marah begitu, misalnya ada orang marah begitu, nanti imbasnya itu kepada faktor-faktor lainnya. Misalnya marah yang awalnya makan enak menjadi tidak enak. Yang awalnya dia happy menjadi tidak happy. Kenapa? Karena ada faktor marah tadi. Orang kalau sudah marah kemudian sampai menulari atau sampai menyinggung orang lain, ya, mengenai orang lain, maka orang lain pun juga merasa tidak nyaman. Dan kehidupan itu semakin tidak baik. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak komunikasi-komunikasi yang tidak lagi sesuai. Jadi orang kalau sudah marah, yang awalnya A menjadi B, yang awalnya B menjadi C. Kenapa? Karena ya tidak fokus gitu. Karena hati manusia itu kan seperti air. Air itu ketika dikasih energi positif, maka dia menjadi positif. Contoh, ketika air dikasih tulisan indah, maka air itu akan menjadi indah. Tapi kalau air itu ditulis kotor, maka dia akan tersugesti untuk menjadi kotor. Nah itu manusia itu terdiri dari seperti 2/3-nya itu air. Maka ketika 2/3 air, maka sifatnya manusia itu mirip dengan air. Maka mudah tersinggung dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena nanti kamu akan mendapatkan surga. Yang dimaksud Rasulullah, ya pastinya surga di akhirat. Tetapi kalau kita lihat surga di sini itu ya berarti surga kehidupan lingkungan di dunia ini. Artinya ketika orang sudah menghentikan marah, maka dengan sahabat lain, dengan keluarga misalnya, dengan teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, dia akan membuat yang lain menjadi nyaman. Dan itulah surga, kenyamanan, bukan kejengkelan atau ketidaknyamanan. Jangan-jangan di antara kita ketika bertemu dengan sahabat saudara kita itu tidak diinginkan mbok lungo gitu. Kenapa ya? Karena kita itu orang yang suka tiba-tiba marah gitu kan. Nggak ada sebab marah, nggak ada sesuatu yang lain yang membuat harus marah, alasan yang tepat untuk marah tidak ada, tetap marah gitu. Dan ini sesuatu yang sudah diingatkan oleh Rasulullah. Dan juga Allah SWT berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini ya, penggalan ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, yaitu menjaga hati supaya tidak marah, menahan amarah gitu maksudnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Karena kita kalau komunikasi ya, berdialog dengan siapapun, dengan orang yang di luar misalnya, itu ya pasti ada sedikit yang membuat kita menjadi marah, tersinggung. Kita putih dianggap hitam misalnya, Anda hitam ya, tersinggung, udah bedakan, udah glowing begini kok masih dikatakan hitam, nggak menghargai, ya, akhirnya marah dan sebagainya. Kemudian kita bertemu dengan orang naik motor misalnya, setelah itu cepat-cepat kita disalib dengan suara yang begitu keras suaranya, knalpotnya weng gitu misalnya, kita marah. Itu yang ada di jalan. Dan hampir setiap setiap lika-liku kehidupan itu selalu ada yang membuat kita menjadi marah. Padahal di dalam ayat tersebut, penggalan ayat tersebut, wal kadhibinal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Artinya kalau misalnya
hati kita dibuat tersinggung, janganlah mudah marah, cukup diam, kata Rasul. Kalau mau marah diam aja, nggak usah ngomong gitu, nggak usah ngomong gitu. Di WA bikin marah nggak usah balas. Karena kalau balas nanti balasnya chatnya nggak baik, kata-kata muncul semua yang dari kebun binatang misalnya, atau misalkan dalam dunia nyata begini, ketika misalnya kita ngobrol, kita dibuat marah lalu kita akan mengumpat ya, atau menjatuhkan dirinya dengan kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya. Dan kata Rasul, diam saja. Wal kadhibinal ghaidhi ini adalah ketika kita itu menahan amarah. Kita diam menahan amarah, wal afina anin nas, dan kita memaafkan orang yang membuat kita marah gitu loh. Jadi kita memaafkan mereka. Ya udahlah. Ya kenapa ya? Karena marah ini berbahaya gitu. Kalau kata Syekh Ja'far Muhammad, itu beliau menyampaikan al-ghadabu miftahu kulla syarrin. Marah itu menjadi kunci dari semua keburukan. Luar biasa bukan? Jadi dampak destroyernya ini, rusaknya itu sangat luar biasa. Karena dengan marah kemudian orang itu yang awalnya ramah menjadi tidak ramah. Dengan marah yang awalnya dia mau dapat hadiah, di-cancel hadiahnya loh kan. Gara-gara apa? Marah. Ih, lagi marah, ya udahlah nggak usah dikasih hadiah. Wong hadiah udah mau disiapin malah marah. Ini kan kejutan, malah dia marah. Ya wes nggak jadi. Akhirnya dia dimakan bareng-bareng gitu kan. Jadi sesuatu yang rusak atau menjadi kunci kerusakan semua hal. Dengan marah, orang tidak fokus bekerja. Orang tidak lagi khusyuk dalam melakukan kegiatan ibadahnya. Dengan marah, dia menjadi orang yang tidak punya rasa cinta dan belas asih. Karena dengan adanya marah, maka dia akan menjadi orang yang jahat. Dengan marah, dia juga akan menjadi orang yang berlaku kriminal misalnya. Karena ada amarah, dendam. Jadi dengan marah kita bisa menjadi dendam, kemudian bisa mengaplikasikan dendam itu dengan perilaku-perilaku yang kriminal, kejahatan. Karena ada dendam tadi ya, berawal dari rasa marah. Maka betul kita kembalikan ke sabda Rasul, la taghdab walakal jannah. Orang yang menahan amarahnya, jangan marah ya. Orang yang menahan amarahnya begitu, dia akan memperoleh kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan seperti kebahagiaan di surga. Tidak ada kerusakan, tidak ada komunikasi yang buruk, tidak ada pertikaian, yaitu karena kita menahan amarah. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kalau di awal tadi kita sudah sampaikan tentang sabda Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah, karena ini memang hadis yang sangat populer ya, sangat dikenal oleh banyak orang. Intinya adalah bahwa kita itu tidak diperkenankan atau dilarang untuk marah. Jangan marah, karena itu akan menjadi malapetaka jika terjadi kemarahan. Orang marah bisa membakar rumahnya tetangga, rumahnya keluarga misalnya. Atau marah itu bisa menghilangkan nyawa orang atau bahkan dirinya sendiri. Ini berawal dari kata marah tadi. Maka ketika firman Allah memerintahkan supaya kita menahan amarah wal kadhiminal ghaidh, dan memerintahkan untuk memaafkan orang yang membuat kita marah, wal afina anin nas, maka jika itu bisa kita lakukan, kita akan mendapatkan yang namanya surga. Kok bisa mendapatkan surga? Iya, surga dunia itu kebahagiaan, keakraban dengan sahabat saudara, dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Jika kita bersahaja, kita berperilaku yang baik, yang santun, ya. Kita tersinggung dikit dengan ucapan mereka misalnya, kita sikapi dengan bijak, kemudian kita juga menahan amarah itu dengan memaafkan, udahlah, saya maafkan aja lah. Lagian juga sudah setiap hari begitu misalnya, maka itu akan membuat kita itu menjadi nyaman dan aman. Kenapa? Ini ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang laki-laki itu menyampaikan kepada Nabi. Apa yang disampaikannya? Qala, ya, rajulan tadi mengatakan, ausini,
wasiatilah saya, nasihatilah saya, kata seorang laki-laki tersebut. Maka Rasul menjawab, la taghdab. La taghdab, kata Rasul. Cukup kata la taghdab saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan marah begitu. Kemudian ini diulang-ulang oleh sang pemuda tadi atau lelaki tadi itu bertanya kepada Rasul itu dengan kata-kata yang sama, ausini gitu. Ya. Kemudian Rasul menjawab la taghdab. Itu sampai berulang-ulang gitu. Yang ditanyakan kepada Rasulullah jawabannya sama, yaitu la taghdab. Kalau kita melihat riwayat ini ya, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa kok Rasul sampai mengingatkan berkali-kali? Bahkan seorang pemuda yang bertanya berulang-ulang dengan pertanyaan yang berbeda, bahkan tetap jawabannya adalah la taghdab. Karena pangkal dari malapetaka, dari musibah bencana yang mungkin ya yang terjadi saat ini itu adalah berakibat dari marah yang meluap, yang kita luapkan, marah yang kita wujudkan dengan perilaku sehingga bisa mengakibatkan kehancuran. Seperti ya kalau kita ingat dengan yang disampaikan oleh Imam Ja'far Muhammad tadi, bahwa ghadab itu merupakan kunci dari segala perkara buruk ataupun dari kehancuran. Jadi al-ghadabu miftahu kulla syarrin. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu? Kalau Rasulullah menyampaikan kita ya kalau marah ya kita berhenti, diam. Maka hadis Rasulullah muncul atau sabda Rasulullah muncul apa? Wa kullahuma yang muncul gini, bahwa orang yang tidak bisa bicara baik maka lebih baik diam. Kalau redaksinya kalau redaksinya itu adalah jangan mudah membuat orang lain marah gara-gara ucapan kita. Jika kita tidak bisa berucap dengan baik, maka lebih baik diam. Sahabat Mutiara Iman, Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, apa sih yang dari Rasulullah sampaikan itu supaya kita itu tidak mudah terpancing dengan amarah? Maka kita lihat contoh yang di luaran sana. Orang yang bersama kita itu kemudian dia menyinggung hati kita. Di perjalanan ini misalnya. Lalu kita bilang, kamu itu gimana? Kenapa kamu bilang begini misalnya, tersinggung ya. Lalu orang itu ditinggal karena kita marah. Orang itu ditinggal di tengah itu, di jalan itu misalnya. Maka yang terjadi adalah kita akan rugi. Kenapa? Karena orang ini yang menunjukkan arah kepada kita. Oh iya toh, orang itu tadi menunjukkan arah kepada saya. Lah terus kenapa saya marahi? Kenapa saya tinggal? Ketika saya harus kembali, orang itu sudah tidak ada di situ. Kita nggak akan sampai kepada tujuan. Jangan-jangan yang kita marahi itu justru yang akan membawa kita kepada puncak kesuksesan. Ya karena berawal dari tadi, perkara marah, amarah, itu nanti akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Memang ada beberapa yang sabda Rasulullah itu yang menyampaikan begini, kalau ada masalah yang buruk ya, kita sebagai bos misalnya atau pimpinan, kita boleh menasihatinya dengan apa adanya. Maka wa qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun kadang-kadang itu membuat hati panas ataupun tersinggung. Nah, ketika ada orang yang kita sampaikan, kita menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan faktanya dan realnya, ternyata dia adalah orang yang sedang emosi misalnya, dia marah, ini bagaimana? Bukannya kita menyampaikan yang benar gitu. Maka orang ini yang marah tadi diperintahkan oleh Rasulullah lebih baik apa? Diam. Kenapa kok diam? Ya jangan marah lagi, diamlah. Karena diam itu akan menjaga kita supaya kita tidak berkembang marahnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, atau kalau tidak, lebih baik diam. Kan begitu. Maka kita itu diam saja. Bukan berarti diam terus kemudian kita menghilang. Tidak. Diam sambil tarik nafas untuk tidak marah lagi. Terus kemudian yang kedua, kata Rasul, wudhu. Kita wudhu. Loh kok wudhu? Ya karena setan itu yang membuat kita bisa marah itu karena setan gitu. Lah marah itu datangnya dari
setan yang terbuat dari api. Maka kita basuh dengan air, ya, api itu kita basuh dengan air wudhu, supaya air wudhu itu bisa menghabiskan atau bisa menghabisi yang namanya api, dan api bisa padam. Artinya emosi amarah kita itu bisa padam. Itu adalah salah satu yang bisa kita ambil ya dari sabda Rasulullah, bahwa kalau kita marah lebih baik diam, selain itu kita wudhu, atau kalau misalkan habis wudhu kita masih marah, ya udah kita posisi duduk kita diganti, berdiri kita diganti pula. Dan setelah itu kita akan lihat apa yang akan terjadi. Setelah kita bisa menahan amarah, kita memaafkan, lalu akan terjadilah hal-hal yang menurut kita adalah kebahagiaan yang mirip dengan kebahagiaan surga. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah ulas ya sabda Rasulullah SAW tentang larangan marah. Kemudian juga dari firman Allah yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain yang membuat kita marah. Maka kita akan sedikit memahami, termasuk ada qaul ya ataupun pendapat dari ulama. Kita bisa memahami bahwa ternyata marah itu adalah pangkal dari semua keburukan-keburukan yang ada di dunia ini, termasuk adanya peperangan di Timur Tengah ataupun peperangan dimanapun, itu berawal dari marah. Kemudian kemarin juga ada peperangan yang ada di Amerika misalnya, itu juga berawal dari marah, karena marah itu sangat merusak. Sehingga betul ketika ada yang menyampaikan, yaitu ulama kita, salah satunya Syekh Farid, itu mengatakan bahwa orang yang marah itu akan menjadikan semuanya menjadi buruk. Jadi miftahu kulla syai'in atau kulla syarrin, sebagai kunci daripada semua kerusakan itu adalah marah. Maka betul ketika kita diperintah untuk menahan amarah, memaafkan orang lain. Marah itu bisa dihilangkan, kata Nabi. Ada beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah ketika marah lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Diam untuk menjaga supaya kita tidak marah lagi. Kemudian yang kedua adalah kita memposisikan duduk kita, memindahkan cara duduk kita. Awalnya kita berdiri, dengan marah kita lebih baik duduk. Masih marah, kita disuruh lesehan. Masih marah lagi, kita tiduran. Maka perasaan marah itu akan hilang begitu saja, karena berdasarkan cara kita duduk tadi. Kemudian juga, kata Nabi, selepas itu kita juga bisa menahan amarah dengan wudhu. Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Maka marah itu kalau kita hilangkan atau kita berwudu, wudu kita itu air ya, yang bisa menghilangkan semua api-api amarah yang datang dari setan tersebut. Kemudian Rasul sampai memesankan tentang larangan marah sampai berkali-kali. Ini berarti menunjukkan pentingnya menahan amarah. La taghdab walakal jannah. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang-orang itu berlaku kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan asingkanlah atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan orang bodoh di sini bukan berarti orang yang tidak paham ilmu, bukan, tetapi orang yang tidak mengindahkan kebenaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu dikatakan sebagai al-jahil, maka dikatakan kaum jahiliyah. Bukan berarti orang yang di antara kita, wah aku sing bodoh, rak paham apa-apa, berarti aku dialihke atau aku nggak diperhatike, aku dipalingke gitu. Bukan begitu maksudnya. Di sini adalah kata Allah, wa'arid 'anil jahilin, itu disuruh memalingkan pandangan ataupun memalingkan diri dari orang-orang yang jahiliyah tadi, yang tidak mau mendengarkan syariah Nabi Muhammad.
Lah, awalnya khudil afwa, ambillah atau jadilah orang pemaaf. Ini dalam firman Allah di surat Al-A'raf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah mereka atau perintahkanlah kepada mereka untuk berbuat kebajikan bil urfi. Kenapa kok kalau kita tidak marah atau kita memaafkan kemudian kita memerintahkan yang baik? Karena bisa jadi orang yang membuat kita marah itu ternyata bukan dari dia sendiri. Artinya dia bukan dari asal dia sendiri yang merencanakan marah, itu tidak. Tapi justru marah itu berawal dari dia mendapatkan informasi dari orang lain, fitnah dari orang lain. Makanya kita yang sadar gitu kan, maafkan, khudil afwa wa'mur bil urfi, lalu perintahkanlah dia untuk berlaku yang baik-baik. Tuh. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 119 menjelaskan dengan gamblang bahwa kita hendaknya kalau ada yang sedang membuat kita marah, kita diam, lalu memaafkan dia langsung. Ini penjelasan dari firman Allah di surat Ali Imran tadi. Wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas. Kita diam, lalu kita memaafkan, kita beralih posisi, ya. Duduk yang awalnya berdiri menjadi duduk, yang awalnya duduk menjadi lesehan, ya. Kemudian berbaring dan seterusnya, supaya tidak marah lagi. Kita ambil air wudhu, lalu kita sampaikan ke mereka, kamu yang membuat saya marah tadi, hampir saya marah. Ini tolong diklarifikasi informasi itu. Misalnya dia memfitnah di dalam media sosial, klarifikasi dulu, apakah ini benar atau salah gitu. Misalnya seperti itu. Jadi wa'mur bil urfi. Tapi seandainya dia yang dinasihati kok susah, atau dia tidak mau tahu gitu, I don't care, yang saya dapat infonya ini, saya menyampaikan apa adanya seperti ini misalnya, maka betul lanjutannya adalah wa'arid 'anil jahilin. Berarti dia termasuk kategori orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Maka ya udah, tinggalkan saja. Berarti ini nggak bisa diajak untuk kerjasama, nggak bisa diajak untuk damai dan sebagainya. Sahabat Mutiara Iman dan saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, sekali lagi sampai Rasulullah menekankan kepada kita berkali-kali dengan sahabat waktu itu, la taghdab, karena memang marah itu tidak ada manfaatnya, yang hanya membawa malapetaka dan membuat kita menjadi orang yang sia-sia. Karena marah itu bukanlah perilaku yang dibawa oleh Rasulullah ataupun yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Salah satunya adalah dia yang bisa menahan amarah, atau dia yang ketika terpancing amarah, dia berupaya untuk memaafkan. Kemudian dia menutupi kekurangan-kekurangan dari sesuatu yang membuat dia marah tadi, menjadikan dia lebih dewasa untuk berpikir bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak mudah terkontaminasi atau tidak mudah marah. Sahabat Kompas TV dan saudara yang sangat dimuliakan Allah, kita kembali kepada sabda Rasulullah dan firman Allah bahwa tidak ada yang penting di dunia ini kecuali perdamaian. Tidak ada yang paling mulia kecuali kerukunan antara umat manusia, terlebih kepada sesama muslim, saudara, sahabat, dan sebagainya. Kita berada di dalam satu lingkungan yang kita jaga kebaikan-kebaikannya. Dengan ketika ada orang yang membuat marah atau orang yang sedang marah, kita ingatkan baik-baik bahwa marah itu adalah perbuatan yang buruk yang bisa merusak lingkungan, yang bisa merusak suasana, yang bisa menghilangkan kebaikan, kedamaian. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengamalkan seperti yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Qasimi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa marah itu bisa kita hindarkan dari dua hal. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah diamalkan. Ilmu, kita memahami begitu buruknya marah, begitu adanya larangan marah. Maka yang kedua adalah mengamalkan, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita marah atau kita mudah marah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari pertemuan ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilma yanfa'una birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.